Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita cari tahu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, hipotesa Arab berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Buya Hamka. Pada penelitian ini ditemukan bukti adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, hipotesa Persia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hussein Jayadiningrat. Berdasarkan hipotesa ini, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, karena adanya kesamaan peringatan 10 Muharram dan juga kesamaan cara mengeja huruf Arab. Hipotesa lain yaitu hipotesa Gujarat, yang menunjukkan bahwa kesamaan corak batu nisan di Gujarat, India dengan milik Sultan Malik As-Saleh dan juga Fatimah binti Maimun. Selain itu, ada juga hipotesa Cina. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumato Al-Qutubi, ditemukan beberapa bukti yaitu kronik dari Cina, beberapa raja di Jawa keturunan Cina, dan juga akulturasi bangunan masjid dengan gaya arsitektur Cina. Kerajaan Islam di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, terdapat kurang lebih 8 kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan yang terletak di Aceh ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh dan mengalami keruntuhan pada masa jabatan Sultan Malik At-Tahir. Selanjutnya, Kerajaan Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh Iskandar Shah dan disebut sebagai bandar transito murni, karena Kerajaan Malaka tidak memiliki hasil produksi sendiri dalam perdagangan internasional. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan adalah Sultan Mahmud Iskandar Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka saat dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah. Pada tahun 1511, Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan karena kedatangan Portugis. Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Mugayat Shah dan mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda bersama Adipati Unus dari Demak melakukan penyerangan ke Malaka untuk mengusir Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani, kerajaan ini mengalami keruntuhan karena adanya konflik golongan bangsawan atau yang biasa disebut Tengku dengan golongan ulama yang disebut dengan Teku. Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah. Selain Raden Fatah, pemimpin kerajaan Demak ada juga Adipati Unus yang dikenal dengan julukan Pangeran Sabranglor. Adipati Unus bersama Sultan Iskandar Muda pernah mengusir Portugis dari Malaka. Tokoh penting lainnya yaitu Sultan Trenggono. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan. Bersama Fathahillah, Sultan Trenggono pernah ditugaskan untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Hal itu untuk menggagalkan hubungan Portugis dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Demak mengalami keruntuhan pada masa kepemimpinan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Hal ini disebabkan pemindahan kerajaan ke daerah Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Mataram Islam mengalami puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung mempelopori dibuatnya kalender Jawa, diadakan upacara sekaten dan juga sastra gending. Selain itu, ada juga perluasan wilayah atau Pak Java. Sultan Agung juga berusaha menyerang VOC ke Batavia, meskipun upayanya gagal. Pemimpin lainnya yaitu Amangkurat I yang melakukan perlawanan dari Trunojoyo. Selain itu, ada juga Amangkurat II. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan mengalami keruntuhan. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang menyebabkan kerajaan terpecah menjadi dua, Perjanjian Giyanti dan Salatiga. Berdasarkan perjanjian ini, Kerajaan Mataram Barat berlokasi di Yogyakarta dan Mataram Timur di Surakarta. Kerajaan Banten. Kerajaan yang berlokasi di Pulau Jawa ini didirikan oleh Fathahillah. Sedangkan raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Muhammad,
Kerajaan Banten harus berhadapan dengan Belanda yang baru saja tiba di Nusantara dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa kepemimpinannya terjadi konflik dengan anaknya yaitu Abu Qohor atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan perjanjian Banten dengan VOC. Isi dari perjanjian Banten yaitu VOC berhak penuh atas perdagangan di Banten dan Lampung. Selain itu, VOC juga berhak turut campur dalam urusan pemerintahan Banten. Kekuasaan atas Cirebon diserahkan kepada VOC dan Banten harus menanggung biaya perang. Kerajaan ini mengalami keruntuhan saat dipimpin oleh Sultan Haji. Kerajaan Gua Talo. Kerajaan ini didirikan oleh Alauddin dan mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pernah terjadi konflik antara Sultan Hasanuddin dengan Arupakala. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga pernah melakukan perjanjian Boyanga dengan VOC. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Makassar juga harus melepas 4 daerah bawahannya. Dan Arupakala dikukuhkan sebagai Raja Bone. Tidak hanya itu, Makassar juga harus menyerahkan seluruh bentengnya dan harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Gua Talo mengalami keruntuhan pada saat dipimpin oleh Mapa Somba. Kerajaan Ternate dan Tidore. Raja yang terkenal dari Ternate yaitu Sultan Harun dan Sultan Babula yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Ada juga Sultan Uku dari Tidore. Dua kerajaan ini bersaing dan membuat persekutuan dagang yang disebut dengan Uli. Uli 5 itu terdiri dari Ternate, Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Sedangkan Uli Siwa itu terdiri dari daerah Tidore, Halmahera, Jalolo, dan Papua. Pada masa itu, Portugis memihak Uli 5 dan Spanyol memihak Uli Siwa. Kedua negara ini berusaha untuk menguasai Maluku dan terjadi pertempuran. Melalui perjanjian Saragossa, Paus berupaya mendamaikan antara Portugis dan juga Spanyol. Seiring dengan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, mari kita cari tahu pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama dalam bidang seni rupa yaitu adanya kaligrafi. Dalam bidang politik tentunya muncul kerajaan bercorak Islam. Dan dalam bidang sosial tidak ada sistem kasta. Selain itu dari seni pertunjukan terdapat tari sedati, tabuik, dan kesenian wayang kulit. Sedangkan dalam bidang sastra ada karya hikayat, babat, suluk, dan juga primbon. Pengaruh Islam juga terlihat dari segi arsitektur dengan ditemukannya bangunan bercorak Islam yang berakulturasi dengan budaya lokal, Hindu, dan juga Buddha.